bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Asher Malah Beterem Kol Yitzer Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye. Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitwa, Hakol Lefado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya dalam Seminar Nasional Teologi, Kelahiran Kristus sebagai Tanda Tahun Masehi. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Topik bahasan kita, Kelahiran Kristus sebagai Tanda Tahun Masehi. Kita akan membukanya tentang satu perenungan. Ketika dunia mengubah kalendernya. Ada satu keputusan dalam sejarah yang sepertinya senyap, tidak banyak orang di dunia ini menyadarinya, namun dampaknya menembus ribuan tahun. Keputusan yang membuat seluruh dunia, dari tahta suci Vatikan di Roma hingga ke padang pasir Arab, dari kuil-kuil di Asia sampai ke kota-kota modern, seluruh dunia yang tidak mengenal Allah hari ini, ada satu sistem penanda waktu yang menandai waktu dengan satu pusat yang sama. Dan tahun itu disebut sebagai tahun Masehi. Tahun ini masuk pada tahun 2026. Tapi
penamaan tahun Masehi, yaitu Mesias, ini dari siapa? Ini bukan dari kaisar, bukan dari filsuf besar Yunani, melainkan dari seorang tukang kayu dari Nazaret yang lahir di Palungan di Bethlehem Efrata. Namun dia sebenarnya sang sumber hikmat itu. Amsal 3 ayat 19. Hashem behokmah yasat aretz. Yang lebih ajaib lagi, bahkan mereka yang tidak percaya kepadanya, seorang ateis sekalipun, menghitung hari-harinya dengan kalender yang ditandai oleh kelahiran Sang Mesias, Al-Masih, yaitu kalender Masehi. Dalam bahasa Latinnya dikenal dengan kalender Anno Domini, yang artinya tahun Tuhanku. Romantis sekali kan kedengarannya, tahunnya Tuhanku. Jadi dunia ini, entah sadar atau tidak, bernafas dalam ritme waktu gereja. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah kalender rohani menjadi kalender global? Sebagaimana Allah memakai sejarah, bahkan perhitungan matematis seorang biarawan abad ke-6 Masehi untuk menandai waktu sebelum dan sesudah Kristus. Sebelum Kristus lahir ditandai dengan BC, before Christ, sebelum Masehi. Dan kemudian tanda Yesus lahir yaitu tahun Masehi atau Anno Domini. Inilah kisah ketika dunia mengubah kalendernya. Namun sesungguhnya Allah sedang menulis ulang sejarah waktu manusia. Bayangkan, seluruh dunia dari timur sampai barat, dari bangsa beriman sampai mereka yang menyebut dirinya ateis, menandai hari demi hari mereka dengan kalender yang sama. Kalender yang berakar dari kelahiran satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Tahun 1 Masehi bukan sekedar angka. Ia menandai titik balik sejarah. Sebelumnya ada before Christ, BC. Sesudahnya Anno Domini, tahunnya Tuhan kita. Dunia yang plural, penuh ideologi, budaya, agama yang berbeda, tanpa sadar hidup di bawah ritme waktu yang ditentukan oleh gereja. Ini tentu bukan kebetulan. Dan inilah misteri yang halus tapi agung. Ada campur tangan Allah dalam sejarah manusia. Bahwa waktu pun tunduk pada kelahiran Sang Firman. Hari ini kita bersama akan merenungkan bagaimana mungkin dunia yang menolaknya tetap memakai kalender yang berasal dari Dia. Maka ketika dunia mengubah kalendernya, yaitu perjalanan menelusuri bagaimana kelahiran Kristus mengubah cara manusia menghitung waktu selamanya. Bahkan sampai hari ini selamanya. Nah ini pernah saya bahas dalam suatu podcast di We Talk Lifehouse Community ketika dunia mengubah kalendernya. Anda bisa nanti melihatnya di YouTube. Dan kita akan mendalami dari apa yang kami bicarakan di podcast itu mengenai sistem kalender dunia. Sekarang ini ya, 2026. Ada kalender Jawa. Sekitar 1958 atau 1959. Dan kalender ini bersifat lunisolar. Dan kemudian berubah murni menjadi murni lunar saja. Sejak Sultan Agung pada tahun sekitar 1633. Kemudian ada kalender Hijriah. Ini adalah kalender lunar murni. Masuk pada tahun 1448. Kemudian ada kalender Ibrani. Tahun ini masuk di tahun 5786. Ini adalah kalender dalam hitungan lunisolar. Ada gabungan antara lunar dan solar. Sistem bulan dan sistem matahari. Kemudian ada kalender Tionghoa yang mirip dengan kalender Ibrani, masuk pada tahun 4723. Ada juga kalender Yunani Attika, masuk pada tahun 2786. Ada kalender Romulus
yang dari mulanya sebenarnya kalender Masehi ini berasal. Nah, itu masuk pada tahun 2778. Ada kalender Julian tahun 2026 sama-sama dengan kita hari ini, dan juga kalender Gregorian tahun 2026. Perbedaan antara kalender Gregorian dan kalender Julian itu sekitar 13 hari. Dan kita perlu bersyukur, kita perlu berbangga bahwa ada salah satu Romo dari Jesuit namanya Romo Bayu Risanto. Seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa gereja yang berasal dari gereja Katolik Roma yaitu kalender Masehi itulah yang kita pakai di sini. Semua negara-negara itu punya kalendernya sendiri-sendiri. Tetapi dalam kalender sehari-hari, mau nggak mau mereka menggunakan kalender yang sama. Dalam hitungan waktu, hitungan perbankan, hitungan mengenai kalender sehari-hari, dan juga dokumen-dokumen resmi dari setiap orang di seluruh dunia ini, hari ini menggunakan kalender yang sama yaitu kalender Masehi. Nggak peduli dia agama A atau B, atau bahkan seorang ateis, semuanya menggunakan kalender dari Gereja Katolik Roma. Dan Gereja Katolik Roma masih menjadi pusat iman dan juga pusat ilmu. Gereja masih menjadi penentu astronomi dunia. Kalender Masehi Anno Domini atau disingkat dengan AD menjadi penanda waktu dunia. Romo Christophorus Bayu Risanto adalah seorang imam Katolik dari Serikat Yesuit asal Indonesia yang dikenal sebagai ilmuwan di bidang meteorologi dan ilmu atmosfer. Dan penghormatan ini memang tidak berkaitan dengan penghitungan kalender atau astronomi waktu, tapi berkaitan dengan prestasi riset sains itu sendiri. Dan penghargaan ini diberikan atas kontribusinya pada ilmu atmosfer, sehingga gereja memberikan satu penghormatan kepadanya. Ada nama asteroid dengan label 752403 dengan nama seorang Romo yang berasal dari Indonesia, Bayu Risanto, 2015 PZ. Jadi kita lihat di sini gereja masih menentukan ilmu astronomi dunia. Dan kita patut bersyukur salah satu ilmuwannya berasal dari Indonesia. Nah, nama asteroid Bayu Risanto diabadikan untuknya pada tanggal 14 Januari 2026 sebagai nama resmi sebuah asteroid di sabuk utama orbit Mars dan Jupiter. Dan penamaan ini merupakan bentuk penghargaan ilmiah internasional atas Romo Bayu di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam prediksi cuaca numerik dan permodelan atmosfer. Romo Bayu menunjukkan bahwa iman dan sains dapat bersinergi sekaligus membawa nama Indonesia ke dalam katalog astronomi internasional. Kita patut bersyukur. Selamat buat Romo Bayu Risanto. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahun 2026 dalam kalender Gregorian atau tahun 5786 Jewish calendar. Pada November 2023, saya pernah mengampu sebuah bahasan mengenai kalender Yahudi Seder Olam. Ya, nanti Anda bisa cari di YouTube. Judulnya Seder Olam Elul. Ini saya membahas mengenai genealogi kalender. Dan memang di antara semua kalender, ternyata memang kalender Yahudi yang paling tua, tahun 5786. Dan saat itu saya membahas ayat utamanya dari Kejadian 1 ayat 14 sebagai genealogi kalender. Di mana pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap untuk hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kalau kita cari kapan ada genealogi kalender, itu pada Kejadian 1 ayat 14. Sudah dituliskan oleh Musa sejak 3.500 tahun yang lalu atau abad 15 sebelum Masehi, jauh lebih tua daripada ilmu filsafat Yunani yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Nah, mengenai Seder Olam Rabah, saya akan ulangi sedikit dari apa yang saya bahas pada November tahun 2023. Mungkin di antara Anda ada yang mengikuti, tapi pasti mungkin sudah agak lupa bahwa Seder Olam Rabah yang artinya tatanan agung dunia atau the Great Order of the World itu suatu hitungan kalender yang sudah disempurnakan oleh Rabbi Yosef ben Halaftah. Dan dia menata mengenai kalender Seder Olam Rabah ini dengan perhitungan waktu-waktu orang hidup di dunia ini mulai dari manusia pertama, yaitu Adam. Dari umur Adam dan juga seluruh keturunannya, kemudian ditentukan kapan alam semesta ini diciptakan. Dimulai dari waktunya Adam, dimulai dari Adam diciptakan. Maka oleh Rabbi Yosef ben Halaftah ditentukan sehingga hari ini kita melihat bahwa kalender Yahudi masuk di tahun 5786 untuk tahun 2026 ini. Nanti Anda bisa mengikuti atau mencari di searching ya mengenai judul Seder Olam Rabah. Di situ saya membicarakan mengenai genealogi kalender yang ditulis di Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 14. Maka di Alkitab juga dapat menghitung hari ulang tahunnya Nuh, hari ulang tahunnya Abraham, hari ulang tahunnya Isa. Dan dari buku Seder Olam Rabah, kita dapat melihat bagaimana Rabbi Yosef ben Halaftah menentukan kalender Yahudi yang mereka pakai hari ini. Jadi kronologi kehidupan Adam dan keturunannya menjadi dasar dari penentuan kalender Seder Olam Rabah ini. Nanti Anda bisa mengikuti videonya. Atau Anda juga dapat bisa membaca satu artikel yang saya tulis judulnya kalender. Nanti di situ juga ada bahasan mengenai genealogi kalender. Kapan alam semesta ini diciptakan, bagaimana mereka mendiskusikan atau menentukan kapan alam semesta ini diciptakan, kenapa ada sesuatu yang aneh, karena orang-orang Yahudi itu merayakan tahun barunya itu pada bulan 7, bukan pada bulan pertama. Ini ada keanehan. Nah, itu semuanya sudah kita bahas di tahun 2023 yang lalu. Nama-nama bulan Ibrani awalnya itu menggunakan namerik. Bulan pertama namanya Rishon, bulan kedua Sheni. Sheni seperti kita menyebut Senin, Sheni Senin, yang memang artinya dua. Kemudian bulan ketiga ya Shelishi, Selasa, Selishi, nah itu artinya tiga. Revi'i, Rabu, nah itu artinya keempat. Kemudian ada Hamishi dari kata Hamesh yang artinya lima, sama. Jadi nama-nama bulan Ibrani awalnya itu namerik. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai bulan 12. Kemudian ketika bangsa Israel dibuang ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, di sini terjadi perubahan bahwa dulunya kalender Yahudi yang lunar secara murni kemudian menjadi lunisolar dan ini menyerap budaya Babilonia. Makanya kemudian bulan-bulannya juga berganti, nama-nama bulannya berganti. Bulan pertama yang awalnya Rishon menjadi Nisan. Bulan kedua yang awalnya Sheni menjadi Iyar. Bulan ketiga Sivan. Bulan keempat Tamus. Nah ini menarik. Tamus ini adalah nama dari dewa Babilonia. Tapi dipakai di dalam kalendernya orang Yahudi bahkan sampai hari ini. Nah jadi kalender Yahudi sudah mengalami perubahan menjadi lunisolar. Kenapa harus mengalami perubahan? Karena kalendernya itu harus tepat karena dipakai untuk agriculture. Nah ini sangat penting untuk negara yang memiliki 4 musim karena itu berkaitan dengan musim tanam, musim panen, nah itu harus tepat. Makanya ada perubahan menjadi lunisolar. Bicara mengenai kalender Romawi, ada juga perubahan-perubahannya. Yang awalnya AUC, Av Urbi Condita, sampai nanti berubah menjadi Anno Domini. Awal kalender Romawi awalnya bernama Romulus, yaitu kalender Roma yang awal. Dalam setahun jumlahnya 304 hari, bandingkan dengan hari ini 365 hari. Kalau hanya punya 10 bulan,
304 hari, maka pastilah di 4 musim itu kemudian terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, kemudian Pompeius menambahkan 2 bulan. Yang awalnya 10 bulan, kalender Romulus menjadi ditambahkan 2 bulan menjadi kalender Julian. Yang kemudian berubah menjadi 365 hari dan untuk leap year tahun kabisat 366 hari. Atau dirata-ratakan 365,25 hari. Dan setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari saja yaitu 29 Februari. Baru kemudian ada harmonisasi lagi. Pada tahun 1582 pada zamannya Paus Gregorius dilakukan perubahan atau harmonisasi dan dari situlah muncul yang namanya kalender Gregorian yang kemudian menjadi kalender global. Jadi kalender gereja ini menjadi kalender dunia, menjadi kalender global dimulai pada tahun 1582. Walaupun nanti ada perpecahan antara gereja mula-mula dengan adanya skisma besar sejak tahun 1054. Nah, di situ menimbulkan sentimen yang terjadi di kemudian hari juga pada saat Paus Gregorius menentukan adanya kalender baru yaitu kalender Gregorian yang berisi harmonisasi mengenai perubahan mengenai equinox supaya hari Paskahnya ini tepat berada pada mula datangnya musim semi. Tetapi gereja ortodoks di sini karena memang sudah terjadi skisma sejak tahun 1054 Masehi, untuk kalender liturgi mereka masih menggunakan kalender Julian. Walaupun sehari-hari juga orang-orang ortodoks juga menggunakan kalender Gregorian, tapi untuk kalender liturgi mereka tetap menggunakan kalender Julian. Sekarang kita akan mempelajari apa itu tahun AUC, Av Urbi Condita. Ini adalah bahasa Latin yang artinya sejak berdirinya kota Roma. Dan sistem penanggalan ini digunakan oleh orang Romawi kuno untuk menghitung tahun berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Secara tradisi dianggap terjadi pada tahun 753 sebelum Masehi oleh seorang yang bernama Varro, sejarawan Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Jadi tahun 1 AUC itu sama dengan 753 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun 2026 ini artinya tahun 2779 untuk tahun AUC hari ini. Dari AUC kemudian masuk ke Anno Domini. Dan ini terjadi pada abad ke-6 Masehi. Ada seorang biarawan bernama Dionysius. Pada sekitar tahun 525 Masehi, ia menetapkan sistem penanggalan baru untuk menentukan waktu kelahiran Tuhan Yesus dan Paskahnya orang Kristen. Ia nggak mau pakai tahun AUC karena itu adalah tahunnya Kaisar Romawi. Karena ia menganggap bahwa tahun ini terlalu pagan, maka ia ingin menggantinya menjadi sistem Anno Domini. Perhatikan, Dionysius dari Exiguus ini adalah seorang rahib gereja Latin. Dan kalau tahun 525 Masehi ini sebelum terjadinya skisma besar yang nanti baru terjadi pada tahun 1054 Masehi. Dan saat itu pada abad ke-6 Masehi ini Dionysius ingin membuat satu tatanan hitungan kalender yang baru berdasarkan kelahiran Yesus Kristus yang dia sebut sebagai Anno Domini Nostri Jesu Christi, artinya tahun Tuhanku Yesus Kristus. Dengan sistem ini, tahun kelahiran Yesus Kristus ditetapkan sebagai tahun 1 AD, tahun 1 Anno Domini. Dan memang nggak ada tahun 0 kan? Jadi langsung ke tahun 1 Masehi dan tahun 1 sebelum Masehi. Nah, tahun 1 sebelum Masehi ditetapkan dengan before Christ. Tapi kenyataannya, ya ini menarik. Walaupun Dionysius itu pengennya Yesus itu lahir di tahun 1 supaya menjadi tahun yang menjadi dasar bagi seluruh dunia. Mereka semua akan mengingat Yesus Kristus di tahun 1. Ini keinginan dari Dionysius. Tapi kenyataannya ternyata
Yesus Kristus nggak lahir di tahun 1 Masehi. Nah, kita akan belajar bersama-sama kenapa kok Yesus Kristus. Walaupun Dionysius ini pengennya Yesus itu lahir di tahun 1 Masehi, tapi ternyata dia salah hitung. Nah, ini menariknya. Tapi sebelum itu kita akan masuk untuk mengerti ada kalender yang lain, yaitu kalender Yunani. Nah, di antara banyak kalender-kalender kuno ini, ada juga kalender Yunani, kalender Olimpik. Orang Athena, terutama di abad ketiga sebelum Masehi, dapat berkonsultasi dengan salah satu dari 5 kalender terpisah. Ada Olimpiad, ada seasonal, ada sivil, ada konsilar, yang akhirnya metonik bergantung pada satu acara atau jenis acara apa yang mereka inginkan atau apa yang ingin mereka buat. Orang Athena lebih jauh lagi membuat kalender ini untuk menentukan satu waktu yang nantinya dapat diadopsi oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, tetapi ternyata kalender Romawi lah yang lebih dominan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana di dalam kekristenan yang awalnya berasal dari kalender Yahudi, karena Yesus dan para rasul itu kan orang-orang Yahudi. Tapi kemudian mereka menggunakan tahun Masehi yang berbasis kalender Romawi. Dan tentu saja ini ada peran besar dari Gereja Katolik Roma atau Gereja Ritus Latin. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi pula yang berdasarkan kalender Seder Olam Rabbah yang ditetapkan oleh Rabbi Yosef ben Halafta, mereka masih pakai kalender ini tetapi hanya sebatas kalender liturgi. Jadi untuk hari-hari raya, kemerdekaannya orang Israel itu pakai kalender Yahudi. Tapi untuk kalender sehari-hari, mereka nggak bisa pergi dari kalender global yaitu kalender Masehi. Dan tentu saja ini menarik. Kenapa di antara orang-orang Israel yang masih banyak sekali orang nggak percaya Yesus Kristus, tapi kalendernya dipakai. Bahkan untuk kehidupan mereka sehari-hari, bahkan untuk dokumen-dokumen resmi mereka. Inilah kalender kita tahun 2026 yang menggunakan kalender Anno Domini atau kalender Masehi. Dan itu equal dengan kalender Chinese 4723. Dan equal pula dengan kalender Yahudi 5786. Dan inilah Dionysius Exiguus yang menetapkan tahun Masehi Anno Domini, the year of the Lord. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa Dionysius ini pengennya Yesus Kristus itu lahir di tahun 1 Masehi. Dan dia seorang biarawan, dia seorang teolog, dia seorang matematikawan, dia seorang ahli astronomi. Dan dia menginginkan supaya Yesus Kristus menjadi penanda bagi waktu seluruh dunia, kelahirannya menjadi waktu bagi seluruh dunia, dan supaya kita kalau merayakan Paskah itu tepat selalu jatuh pada musim semi. Jadi pada sekitar tahun 525, ia memberikan satu usulan kepada Paus bahwa dia akan menghitung tahun Yesus sebagai penanda waktu dunia. Jadi sebelum Dionysius, Gereja Barat itu menggunakan 2 sistem utama untuk menghitung tahun. Yang pertama adalah era Diocletian, dimulai tahun 284 Masehi, dimulai dari naiknya Kaisar Diocletian. Tetapi Diocletian ini dikenal sebagai penganiaya besar orang Kristen, makanya gereja nggak mau pakai nama ini. Terus kemudian ada tahun AUC, tahun berdirinya kota Roma. Dan tahun ini dianggap tahun yang memiliki latar belakang pagan yang berasal dari tradisi mitologis. Maka Dionysius mengusulkan suatu sistem yang baru yang berpusat pada Kristus. Tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Anno Domini Nostri Yesus Kristus. Nah, jadi melalui Dionysius ini, inilah penemu dari penanggalan Anno Domini, the year of the Lord. Tadi saya bilang tahun 1 Masehi itu diniatkan pengennya menjadi tahun kelahiran Yesus Kristus. Tapi itu niatnya saja. Karena walaupun Dionysius ini seorang matematikawan yang handal,
tampaknya Tuhan membiarkan dia salah menghitung tahun. Dionysius sebenarnya pengennya tidak sekedar membuat sistem matematis, tapi dia ingin menciptakan kerangka waktu yang teologis. Dunia tidak lagi dihitung sebagai tahunnya kaisar yang berbasis pagan, tetapi dari inkarnasi Allah, yaitu Yesus Kristus. Kiranya seluruh sejarah manusia dipusatkan pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan ini menandakan bahwa seluruh sejarah manusia berpuncak pada kedatangan Yesus Kristus sebagai terang bagi dunia. Itulah tujuan dari Dionysius, menentukan satu waktu di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, tapi ada satu permasalahan. Apa yang ditentukan oleh Dionysius sebagai tahun 1 Masehi, kalau dikonfirmasi dengan catatan-catatan sejarah yang lain, kalau dibandingkan dengan hitungannya Dionysius, ternyata tahun 1 Masehi itu nggak cocok. Karena kalau dihitung dengan sejarah yang ditulis oleh Yosefus, kematian Herodes Agung itu terjadi pada tahun 4 sebelum Masehi. Padahal ketika Yesus Kristus lahir, Herodes yang agung masih hidup. Nah, kalau dihitung dari sini, ternyata Herodes yang agung itu meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Nah, berarti di sini ada selisih 4 tahun dari apa yang ditentukan oleh Dionysius. Nah, maka kemudian gereja menghitung di mana kesalahannya, ya. Jadi dikonversikan dengan catatan-catatan sejarah yang lain, Herodes Agung itu memerintah pada tahun 40 hingga tahun 4 sebelum Masehi. Herodes Archelaus memerintah tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Herodes Antipas memerintah hingga tahun 39 Masehi. Nah, dilihat dari catatan Herodes yang agung yang meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi, maka seharusnya Yesus Kristus lahirnya di sini, bukan di tahun 1 Masehi kan? Berarti ada selisih 4 tahun. Masalahnya, kenapa Tuhan kok membiarkan kesalahan ini ada selisih 4 tahun? Makanya saya selalu menyebut kesalahan dari Dionysius adalah kesalahan yang diizinkan oleh Tuhan. Kesalahan yang berbuah manis. Makanya Tuhan biarkan kesalahan itu terjadi. Nah, kita akan mempelajari kesalahannya di mana, ya. Masalah perhitungan tahun Masehi ini kesalahannya di mana? Nah, masalahnya Dionysius tidak memperhitungkan tahun 0. Dia langsung ke tahun 1 dan tahun 1 sebelum Masehi. Kemudian dia melompat menghitung langsung ke 1 Masehi. Itulah sebabnya hingga saat ini tidak dikenal tahun 0 Masehi. Andai tahun 0 itu dihitung, maka seharusnya ada tahun 0 Masehi yang berjumlah 365 sama seperti tahun-tahun yang lain kan? Nah, salah satu kesalahan dari Dionysius secara kronologis yang utama dalam menetapkan tahun 1 Masehi, kesalahan ini berkaitan langsung dengan masa pemerintahan Kaisar Agustus yang saat itu belum bernama Kaisar Agustus. Dia masih bernama Kaisar Octavianus atau Gaius Octavius. Dan inilah yang menjelaskan kenapa Tuhan Yesus harus lahir sebelum tahun 1 Masehi. Di sini kesalahannya Dionysius, dia langsung menghitung dari nama Kaisar Agustus. Dia lupa nggak menghitung bahwa sebelum menjadi Kaisar Agustus itu sudah menjadi kaisar 4 tahun sebelumnya. Dengan pakai nama lain, namanya Gaius Octavius. Jadi kesalahan ini seperti disengaja oleh Tuhan. Biar aja Dionysius itu salah 4 tahun. Kita tahu masalah pokoknya yaitu tahun pemerintahan Agustus. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-2 disebutkan bahwa Yesus Kristus lahir ketika Kaisar Agustus mengeluarkan dekrit sensus.
Dan Dionysius menggunakan catatan ini sebagai dasar untuk menghitung tahun kelahiran Yesus Kristus. Dan dari sinilah kesalahan dari Dionysius. Padahal fakta sejarahnya, sebelum menjadi Kaisar Agustus, dia bernama Octavius yang sudah memerintah sejak tahun 31 sebelum Masehi. Nah, salahnya apa? Dionysius menghitung Kaisar Agustus itu sejak tahun 27 sebelum Masehi, berarti ada selisih 4 tahun. Kenapa ada selisih 4 tahun? Karena Kaisar Octavius saat itu sedang bermasalah dengan Mark Antony, seorang jenderal yang membantu Ratu Cleopatra dari Mesir. Nah, ketika Octavius itu dinobatkan menjadi kaisar bagi Roma, Julius Caesar itu dia nggak punya putra laki-laki. Ada satu orang yang dianggap sebagai putranya, yaitu Brutus. Tapi Brutus membunuh Julius Caesar. Maka kemudian ponakannya, yaitu Octavius yang menjadi pengganti bagi Julius Caesar. Dan saat itu namanya Octavius. Baru kemudian ada satu klaim. Klaim dari Cleopatra, dia menyatakan memiliki putra laki-laki dari Julius Caesar. Berarti ada keturunan yang lebih legitimate daripada Octavius yang hanya ponakannya Julius Caesar. Maka disitulah terjadi perang besar antara Cleopatra yang dibantu oleh jenderal Romawi namanya Mark Antony, dan terjadilah perang saudara. Dan saat itu perang dimenangkan oleh Octavius. Ketika Octavius menang dari perangnya melawan Mark Antony dan Cleopatra bunuh diri dan juga dia membunuh anaknya sendiri, barulah kemudian Octavius ini mengubah namanya menjadi Kaisar Agustus. Jadi sebelum menjadi Kaisar Agustus, dia sebenarnya sudah ruling Romawi selama 4 tahun sebelumnya. Nah, ini yang lupa dihitung oleh Dionysius, padahal dia ahli matematika. Tapi kalau Tuhan berkehendak, biarpun dia orang pinter, dibiarin salah. Dan saya melihat kesalahan ini berbuah manis. Akibatnya apa? Karena selisih ada 4 tahun, maka Yesus Kristus tidak bisa tidak, dia lahir 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Sehingga nanti kalau Tuhan Yesus disalib, itu masuk pada kalender Romawi tahun 30 Masehi. Dan dari sini kita melihat bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dalam tahun yang genap, yaitu tahun 30 Masehi. Bukan tahun 33 Masehi, bukan tahun 34 Masehi. Dan yang menarik pula, 40 tahun setelah Yesus Kristus disalib, yaitu tahun 30 Masehi, 40 tahun setelahnya terjadi sebuah perubahan sejarah yang sangat besar, yaitu keruntuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, kan jadi enak. Tahunnya jadi genap kan? Yesus disalib tahun 30 Masehi. 40 tahun tepat setelah itu terjadinya keruntuhan Yerusalem yang berdampak pada keruntuhan Bait Allah. Kenapa Tuhan berkehendak Bait Allah itu harus runtuh pada tahun 70 Masehi? Nah, kalau seandainya, Anda bisa bayangkan, kalau seandainya Yesus Kristus itu lahir di tahun 1 Masehi, berarti dia harus meninggal mati di kayu salib tahun 33 atau tahun 34 Masehi. Iya kan? Gak enak. Ganjil. Keruntuhan Bait Allah bukan tahun 70, tetapi tahun 73 atau tahun 74 Masehi. Ganjil, gak enak. Dan ini sudah dikonfirmasikan dengan bukti-bukti sejarah lainnya. Bahwa ada bukti di luar Alkitab yang memperkuat hal ini. Herodes Agung wafat pada bulan Maret tahun 4 sebelum Masehi. Berdasarkan Kronik Josephus dalam Antiquities of the Jew, buku ke-17, chapter yang ke-6 sampai ke-8. Dan Injil Matius menyebut Herodes Agung itu masih hidup saat Tuhan Yesus lahir. Matius pasal 2.
yang artinya Yesus Kristus sudah lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Dengan demikian, kesalahan Dionysius bukan kesalahan teologis, tetapi kesalahan kronologis akibat kekeliruan menghitung awal pemerintahan dari Kaisar Agustus. Mengapa kekeliruan ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan historisnya yang tadi saya sudah sebut, yaitu keterbatasan sumber sejarah di abad ke-6. Dan Dionysius hidup ratusan tahun setelah peristiwa Roma klasik tanpa akses ke kronik modern atau sinkronisasi kalender lintas wilayah. Kalau hari ini kan gampang. Internet itu banyak sekali membantu kita. Tapi zamannya abad ke-6 Masehi yang dahulu memberikan informasi-informasi dan akses-akses sejarah itu tidak semudah hari ini. Apalagi buku-buku sejarah harus dicatat secara manual. Ada akibat jangka panjang. Karena pengaruh besar sistem Anno Domini dan kekeliruan dari Dionysius terbawa hingga kalender modern. Bahwa kelahiran Yesus tidak di tahun 1 Masehi, tapi di sekitar 4 sebelum Masehi atau 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Dan kenaikan Yesus ke surga itu terjadi pada tahun 30 Masehi. Awalnya keinginan Dionysius itu Yesus Kristus akan naik ke surga di tahun 33 Masehi. Tapi atas dasar kesalahan ini, maka Yesus Kristus naik ke surga di tahun 30 Masehi. Dan inilah yang saya sebut bahwa kesalahan Dionysius itu berbuah manis. Secara historis, Dionysius memang keliru menghitung tahun kelahiran Yesus yang sebenarnya tahun 4 sebelum Masehi, tahun yang terlalu maju kalau menurut keinginannya Dionysius. Namun akibat kesalahan kecil ini terbentuklah korespondensi waktu yang luar biasa. Indah secara teologis. Bahwa Yesus Kristus disalib tahun 30 Masehi. Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, tepat 40 tahun setelah Yesus Kristus naik ke surga. Anda tahu, angka 40 dalam filsafat angka Ibrani yaitu gematria, itu artinya angka generasi. Dan ini bukan suatu kebetulan. Makanya saya sebut Dionysius kesalahannya berbuah manis. Kenapa angka 40 ini penting? Yesus Kristus sebagai orang Yahudi, angka 40 itu penting. Dalam bahasa Ibrani, angka 40, bahasa Ibraninya Arba'im. Ini selalu menjadi periode ujian, pemurnian, transisi perjanjian, dan ini merupakan simbol angka generasi. Air bah, hujan terjadi selama 40 hari. Dan ini merupakan pemurnian dunia dari dosa. Musa berpuasa, naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Israel di padang gurun selama 40 tahun. Elia berjalan 40 hari ke Gunung Horeb ketika dia burn out. Kenapa 40? Dan Yesus Kristus pun berpuasa 40 hari. Nah, jadi angka 40 ini merupakan angka yang menarik. Angka periode ujian, pemurnian, transisi perjanjian, dan simbol angka generasi. Nah, mengenai simbol angka generasi ini menarik. Ada satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang kita dapat melihat itu adalah nubuat. Dalam Matius 24 ayat 2, Tuhan Yesus berfirman, "Tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini adalah nubuat Tuhan Yesus pada keruntuhan bait Allah. Jika Tuhan Yesus disalibkan tahun 30 Masehi, maka Yerusalem hancur, bait Allah menjadi punah itu tahun 70 Masehi. Maka masa di antaranya yaitu 40 tahun. Dan angka 40 tahun ini juga bisa bermakna masa kasih karunia. Dengan adanya genapnya angka-angka ini, kesalahan Dionysius membuat kronologi resmi dunia Kristiani justru menyelaraskan nubuat Kristus sesuai dengan sejarah. Waktu seakan disakralkan untuk menegaskan pesan dari Tuhan
dari salib yaitu penebusan kepada kehancuran bait Allah yaitu penghakiman dipisahkan oleh 40 tahun masa pertobatan. Perhatikan, pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Dalam waktu 40 tahun, lunas itu betul-betul lunas. Anda bisa bayangkan kalau seandainya bait Allah di Yerusalem itu sampai hari ini masih berdiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka akan mempersembahkan korban di bait Allah kan? Nah, tapi Tuhan Yesus kan sudah bilang, tetelestai, sudah selesai. Maka dengan pernyataan keilahian Yesus Kristus bahwa semuanya sudah selesai, sudah lunas, maka nggak perlu lagi ada persembahan korban di bait Allah. Maka 40 tahun setelah wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib yang menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua korban-korban yang diberikan di bait Allah, maka selesailah sudah segala korban yang dipersembahkan di bait Allah itu. Nah, makanya sebagai seorang Kristiani, saya tanya, apakah orang Kristen perlu mendukung berdirinya bait Allah ketiga di Yerusalem? Perlu nggak sih? Kalau berdasarkan dari pernyataan Yesus Kristus sudah selesai, pembangunan bait Allah ketiga nggak ada penting-pentingnya buat kita. Karena ketika Israel membangun bait Allahnya yang ketiga, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mempersembahkan korban di bait Allah yang Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan sudah selesai. Makanya saya bilang berdirinya Masjidil Aqsa di Yerusalem itu pasti tidak lepas dari kehendak Tuhan. Believe it or not. Inilah makna mistagogis, misteri, yaitu sot. Jika kita memandangnya dalam kacamata filsafat Ibrani dan liturgi gereja, sejarah itu bukan kebetulan, melainkan narasi profetis yang diorkestrasi sendiri oleh Tuhan. Dionysius tanpa sadar menempatkan sejarah dunia pada garis waktu keselamatan, timeline of redemption. Kesalahan aritmetika menjadi harmoni teologis. Waktu manusia diselaraskan dengan waktu ilahi, kronos menjadi kairos. Nah, dalam tradisi rabbinik dan kekristenan awal, beberapa rabi juga menafsirkan kehancuran bait Allah itu tahun 70 Masehi sebagai tanda akhir dari siklus ilahi. Karena pada zaman Musa sampai kehancuran bait Allah, di kedua pola jubile tertentu dalam konteks Yesus, kehancuran itu dimaknai sebagai akhir dari sistem korban yang berdarah. Sebab korban sejati, yaitu kematian Sang Mesias di kayu salib, telah menutup atau menyelesaikan semuanya itu. Jadi kesalahan Dionysius justru menyusun ulang kalender dunia agar selaras dengan siklus penebusan dari Golgota hingga akhir sistem korban. Jadi saya senang ketika Dionysius itu salah 4 tahun. Karena ini kesalahannya berbuah manis. Dan Anda tahu, sebenarnya Israel pada zamannya Tuhan Yesus, orang-orang Israel sudah menubuatkan kehancurannya sendiri dalam kurun waktu 40 tahun. Di mana itu ditulis? Ditulisnya dalam Matius 27 ayat 11 sampai 25. Pada saat itu Yesus Kristus diperhadapkan dalam suatu sidang. Kita baca ayatnya, ayat 11. Lalu Yesus diperhadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, yaitu Pilatus ya. Engkaukah raja orang Yahudi? Lalu jawab Yesus, engkau sendiri yang menyatakannya. Ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua kepada dia, ia tidak memberi jawab apapun. Ayat 13, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab satu kata pun sehingga wali negeri sangat heran. Karena, ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya Paskah,
atas pilihan orang banyak. Dan pada saat itu orang nggak milih Yesus orang Nazaret, tapi mereka milihnya Yesus Barabas. Anda tahu ketika Pilatus itu mengatakan, aku nggak mendapatkan kesalahan orang ini. Dan apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus kemudian tidak mau dipersalahkan atas pemberian hukuman kepada orang yang dia anggap tidak bersalah. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia minta air. Itu namanya dalam tradisi Yahudi disebut dengan netilat yadayim. Dia minta air untuk cuci tangan. Dan ini bukan ciptaan dari Pilatus, tapi ini adalah kearifan lokal Yahudi bahwa Pilatus tidak mau dipersalahkan dengan kematian Yesus Kristus yang dia pandang tidak bersalah. Dan apa yang terjadi? Mereka mengatakan kepada Pilatus, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak kami. Kita lihat di sini di ayat 24. Pilatus mengatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kalian sendiri. Jadi Pilatus itu tahu hukumnya orang Yahudi yang dicatat di dalam hukum Taurat, Ulangan 21 ayat 7, netilat yadayim. Bahwa dia menyatakan suatu amar keputusan, aku tidak bersalah kepada darahnya orang ini, itu ditanggung atas kalian, itu urusan kamu. Maka dia kemudian cuci tangan, tidak mau dipersalahkan. Itu hukum yang namanya netilat yadayim. Atau juga dikenal dalam rukun Islam yang disebut dengan wudhu. Jadi Pilatus melakukan wudhu di hadapan orang-orang Israel. Dia tidak mau dipersalahkan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena pelaksana hukuman mati itu harus dilaksanakan oleh pemerintah Romawi sebagai penguasa sivil. Jadi itulah netilat yadayim yang dilaksanakan oleh Pilatus. Dan kemudian apa reaksi dari orang-orang Yahudi ketika Pilatus menyatakan ketidakbersalahannya kepada putusan hukuman mati bagi Yesus Kristus. Ayat 25, menarik. Seluruh rakyat itu siapa? Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Bicara mengenai kami dan anak kami, ini orang-orang Yahudi sedang bicara mengenai generasi. Jadi darahnya Yesus Kristus atas penghukuman mati kepada Yesus Kristus, biarin kami yang nanggung dan anak kami yang menanggung. Bicara mengenai kami dan anak kami itu bicara mengenai generasi. Dalam filsafat Ibrani, angka generasi itu 40 tahun. Wow. Dan benarlah apa yang terjadi. Tepat 40 tahun setelah peristiwa ini, terjadilah perang besar di Yerusalem yang menyebabkan keruntuhan bait Allah. Kebetulan tidak. Karena memang orang-orang Israel menubuatkan kejatuhannya sendiri. Tepat 40 tahun yang orang Israel berujar, bernasar, biarlah darahnya Yesus Kristus yang kamu anggap sebagai tidak bersalah, hai Pilatus, kami yang nanggung dan anak-anak kami. Dan betullah 40 tahun setelah Yesus Kristus disalib, atas keputusan hari itu, terjadilah keruntuhan bait Allah di Yerusalem. Jadi inilah latar belakang simbolik Yahudi. 40 tahun itu sama dengan satu generasi. Arba'im dalam bahasa Ibraninya. Dan kemudian terjadi penggenapan historis. Ada tragedi pada tahun 70 Masehi, tepat 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalib. Di situ terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi kepada Emporium Romawi. Kemudian Emporium Romawi memerintahkan Jenderal Titus dari utara, dari Syria, datang mengepung Yerusalem. Jenderal Titus yang nanti akan menjadi kaisar setelahnya. Dan menurut Flavius Josephus dalam buku The War of the Jew, ada seorang ibu merebus anak mereka sendiri karena kelaparan dan memakan dagingnya. Berarti apa di sini?
Saking ngerinya peperangan itu, kemudian terjadi kelaparan. Kelaparannya bukan kelaparan biasa. Kalau ada seorang ibu memakan daging anaknya sendiri, itu bukan cuma lapar, tetapi ada kegilaan yang terjadi di kota yang katanya suci. Bukankah kita menyebut bahwa tanah Israel adalah tanah yang suci? Kota Yerusalem adalah kota yang suci. Pada tahun 70 Masehi, ada seorang ibu memakan oroknya sendiri. Jadi ada fenomena kanibalisme di Yerusalem dan itu benar-benar tercatat sebagai bencana besar yang menimpa kami dan anak-anak kami. Jadi orang Israel menubuatkan kejatuhannya sendiri dan itu dicatat di dalam Matius 27 ayat 25. Dan para penafsir Alkitab memandang ini adalah mistagogis. Dan ini bukan suatu kebetulan, melainkan buah dari ujaran profetis yang diucapkan oleh bangsa itu sendiri. Dalam kitab suci, darah selalu memiliki dua sisi. Yang pertama adalah penghakiman, yang kedua adalah penghukuman. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus memikul sendiri patibulumnya? Banyak perempuan menangis kan? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan-perempuan itu? Jangan engkau menangisi aku, hai perempuan. Nanti ada saatnya orang akan berkata, lebih baik perempuan itu mandul. Dan itulah yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Lebih baik perempuan itu mandul. Buat apa dia punya anak kalau nanti dia akan membunuh anaknya yang akan dia makan gara-gara kelaparan di Yerusalem. Dan ini betul-betul dicatat oleh Yosefus dalam buku The War of the Jew di buku yang ke-6. Jadi di sini ada satu penerjemahan dari bukunya Flavius Josephus bahwa ada seorang perempuan namanya Maria. Dia anaknya Eliezer. Eliezer ini adalah satu orang terkaya di Yerusalem. Dan pada saat itu dia belum sempat melarikan diri dari Yerusalem yang saat itu sudah dikepung. Ada yang pernah ke kota Yerusalem hari ini? Anda akan bisa membayangkan, Yerusalem itu adalah kota yang dikelilingi tembok. Ketika tembok ini, gerbangnya sudah dikuasai oleh tentara-tentara Romawi, maka yang di dalam nggak bisa keluar. Yang di luar juga nggak bisa masuk. Dan yang di dalam ini, yang di dalam kota Yerusalem, itu perlu pasokan logistik. Karena ternak tidak mencukupi, mungkin persawahan juga tidak mencukupi, ladang tidak mencukupi, orang-orang yang di dalam kota Yerusalem kehabisan bahan pangan. Terjadilah kelaparan besar di situ, maka kemudian Maria, seorang yang manja, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah mengelampok. Ngapain mencuri? Wong anak orang kaya. Dia nggak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang susah, yang kakinya nggak pernah nginjek tanah. Tapi saat itu dia kelaparan. Dan di hadapan dia hanya ada satu orok. Apa yang terjadi? Kemudian dia menjadikan bayinya sendiri sebagai barbeque. Terus kemudian para milisia yang ada di dalam kota Yerusalem itu mencium bau barbeque. Mana mungkin? Kita kan sedang kelaparan. Kita nggak punya bahan pangan. Kok bau barbeque? Kemudian para milisia orang-orang Yahudi itu masuk ke rumahnya Maria. Apa yang terjadi? Maria sedang makan oroknya sendiri. Dan kemudian dia masih menawarkan makanan itu kepada orang yang masuk di rumahnya. Mau? Dan apa yang terjadi? Orang yang masuk di rumahnya Maria itu berlarian karena saking melihat kengerian di rumah Maria, putri dari Eliezer, salah satu orang yang terkaya di Yerusalem. Dan itulah kengerian yang terjadi di Yerusalem, persis seperti nubuat orang Israel sendiri terhadap kejatuhannya. Dan inilah refleksi mistagogis secara short. Kisah Yosefus ini mengguncang, tapi menggema langsung terhadap perkataan orang banyak di sidang ketika Tuhan Yesus diadili. Matius 27 ayat 25
biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Tepat 40 tahun setelahnya, terjadilah peristiwa itu dan terjadi pula keruntuhan bait Allah dan satu batu pun tidak tersisa. Jadi inilah self-invoked prophecy, bahasa Ibraninya midah keneged midah. Jadi orang Israel menubuatkan kejatuhannya sendiri. Di sini ada banyak sekali dicatat di dalam Alkitab bahwa ada kutuk dosa atas darah orang yang tidak bersalah. Dan itu sudah dibayar oleh orang Israel pada tahun 70 Masehi. Tepat 40 tahun. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya dosa-dosa Israel ini sudah dinubuatkan dan nubuat mengenai hukuman bagi Israel yang terberat adalah ketika ada perang dan perang itu mengakibatkan kelaparan dan kelaparan itu menimbulkan kanibalisme. Di mana dicatatnya? Dicatat sejak abad ke-15 sebelum Masehi oleh Musa. Anda lihat di sini? Ulangan 28 ayat 53 sampai 57. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan oleh musuhmu kepadamu. Seorang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antara kamu akan kesal kepada saudaranya atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah satu dari mereka, ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya. Wow, ini makan daging anaknya sendiri pun nggak mau berbagi. Ayat 56, ini yang terjadi pada Maria putri Eliezer. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifatnya yang manja dan lemah itu, ia bisa kesal terhadap suaminya sendiri dan terhadap anak laki-lakinya atau anaknya yang perempuan. Ayat 57, mengerikan sekali. Karena Uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab mereka kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jadi, apa yang terjadi pada keruntuhan Yerusalem ini, hukumannya sudah ditulis dalam kitab Torah, Ulangan pasal 28. Jadi Anda bisa lihat di sini, kenapa sih namanya kok Maria? Nama Maria di sini bahkan menjadi simbol tragis yang kontras. Ada satu perempuan namanya Maria melahirkan sang kehidupan, yaitu Maria ibu Yesus. Ada Maria putri Eliezer yang memakan putranya sendiri. Dan itu dicatat dalam The War of the Jew, tulisan dari Josephus. Kalau dibanding dengan tafsir rabbinik yang relevan, dalam Pengkhotbah 7 ayat 15, dalam hidupku yang fana yang singkat bagai setarikan nafas, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Jadi ucapan biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami, ini bukan sekedar seruan politik, melainkan ujaran profetis tanpa sadar yang tergenapi secara historis tahun 70 Masehi, Gematria 40, merujuk kepada generasi, bahasa Ibraninya Dor. Secara mistagogis, ini adalah Dam Hamasyah yang justru menjadi darah penebusan bagi Israel masa datang. Dari situ kita dapat melihat ada kesalahan yang manis dari Dionysius yang berkaitan dengan kegenapan angka-angka di dalam kalender Masehi. Nah, sekarang sama-sama kalender Masehi, tapi ada sistem yang berbeda. Ya, kita akan bahas ini. Yang pertama adalah sistem kalender Julian. Yang kedua adalah sistem kalender Gregorian. Kenapa kok harus diadakan harmonisasi lagi?
karena ada sedikit kesalahan, karena adanya penanggalan yang tidak tepat pada titik tepatnya equinox yang merujuk kepada musim semi yang seharusnya terjadi pada hari raya Paskah. Maka kemudian diadakan suatu pembetulan sistem. Terjadi pada tahun 1582 pada zamannya Paus Gregorius. Di sini menarik. Khusus di bulan Oktober ini, setelah tanggal 4 itu langsung loncat ke tanggal 15. Berarti ada perbedaan sekitar 10 hari ya, atau 11 hari. Dan inilah yang membuat satu perbedaan dari kalender Julian masuk ke kalender Gregorian. Itulah yang menyebabkan kenapa Natalnya kalender gereja Ritus Latin, termasuk Protestan, itu kan mengikuti kalender Ritus Latin. Maka kita bersama-sama merayakan Yesus Kristus yang lahir 25 Desember untuk kalender Gregorian. Dan orang-orang Ortodoks merayakan hari Natal Yesus Kristus sama-sama tanggal 25 Desember tapi kalender Julian. Yang kalau dikonversikan pada kalender Gregorian itu terjadi pada sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Nah, sebenarnya sama-sama 25 Desember, tapi hanya sistem kalendernya saja yang berbeda. Jadi satuan tahun untuk kalender Julian pada mulanya adalah tahun Romawi, yaitu Av Urbi Condita. 1 Masehi sama dengan AUC 754. Dan kemudian dirubah menjadi tahun Masehi oleh Dionysius, bukan menjadi tahun AUC lagi, tetapi menjadi tahun Masehi, yang kalau tahun ini masuk pada tahun 2025. Nah, kalender Gregorian yang sudah ditetapkan sejak tahun 1582, ini kemudian menjadi kalender resmi gereja, dan terjadi sampai hari ini diikuti oleh seluruh negara-negara, bahkan orang-orang Ortodoks pun mengikuti kalender Gregorian untuk kegiatan sehari-hari. Mereka tetap menggunakan kalender Julian untuk kalender liturgi. Makanya Natalnya bisa beda, Paskahnya bisa beda, terjadi perbedaan sekitar 13 hari. Apakah kalender Gregorian yang sudah ditetapkan di tahun 1582 ini serta-merta terjadi secara serentak? Enggak juga. Kalau di Italia, tentu saja karena dekat dengan Vatikan, maka di tahun yang sama. Semuanya menggunakan kalender Gregorian sejak tahun 1582. Demikian pula Prancis, Spanyol, Portugal, Prusia itu baru tahun 1583. Bagaimana dengan Belanda? Belanda baru menggunakan kalender Gregorian itu pada tahun 1700. Jadi nggak langsung ya, perlu waktu. Karena dulu nggak ada internet seperti sekarang, jadi perubahan kalender ini perlu waktu atau perlu sosialisasi pada negara-negara lainnya. Bagaimana dengan Great Britain, Inggris? Itu baru diterapkan pada Inggris tahun 1752. Yunani itu baru digunakan pada tahun 1923. Kebangkitan nasional itu kan 1908, Budi Utomo. Nah, ini bisa masuk akal karena Belanda sudah menggunakan tahun Gregorian sejak tahun 1700. Anda bisa melihat ini nanti di Ensiklopedia Britannica, bahwa kalender Gregorian tidak secara serempak di tahun 1582, tetapi perlu waktu di negara-negara yang lainnya. Contohnya di sini, Belanda 1700, Great Britain malah agak terlambat ya, 1752, Yunani tahun 1923. Kemudian kaum skeptis bertanya, kalau memang kalender gereja, kenapa nama-nama bulan-bulan kok masih menggunakan dewa-dewa Romawi? Kan biasanya kita ditanyain itu. Katanya kalender gereja, tapi kok masih pakai dewa-dewa Romawi? Misalnya apa? Ada Januari, berasal dari dewa Janus kan?
Jadi kita harus melihat bahwa penggunaan nama-nama bulan yang berasal dari dewa-dewa Romawi dalam kalender Masehi bukanlah karena gereja mengafirmasi paganisme, melainkan karena alasan historis, administratif, dan inkulturatif. Termasuk ketika naskah Perjanjian Baru menggunakan kata theos untuk Allah kan? Padahal kata theos juga digunakan untuk dewa-dewa Yunani. Tapi dalam Alkitab kita, kata theos merujuk kepada Allah Israel kan? Nah itu bukan berarti kita mengafirmasi paganisme, tetapi dengan alasan historis, administrasi, dan juga inkulturatif. Bahwa memang betul-betul kalender gereja itu berasal dari warisan kalender Romawi kuno. Ini nggak usah kita deny. Yang kemudian direformasi menjadi kalender Julian dan kemudian disempurnakan menjadi kalender Gregorian yang struktur dasarnya tidak diubah, termasuk nama-nama bulannya. Yang artinya, gereja tidak menciptakan kalender dari nol, tetapi mengadopsi sistem sipil yang sudah mapan. Dan ini juga terjadi pada kalender Yahudi. Kalender Yahudi yang awalnya bernama angka-angka kan, Rishon, Sheni, Shelisi, kemudian menjadi apa? Nisan, Iyar, dan seterusnya. Bahkan ada nama Tamus yang adalah dewa Babilonia. Apakah orang Israel menyembah dewa Tamus? Kan enggak juga. Jadi nama-nama itu hanya penanda waktu, bukan berarti mengafirmasi paganisme. Jadi memang ada Januari Janus, ada Maret dari Mars nama dewa, Juni Juno, Juli Julius Caesar, kemudian Agustus Kaisar Agustus. Dan itulah nama-nama bulan yang kemudian diadopsi oleh gereja menjadi kalender Gregorian dalam satuan tahun Masehi, tahun Anno Domini. Ini adalah inkulturasi, bukan sinkretisme. Jadi fokus gereja memberikan makna baru, bukan nama lama. Jadi kita dapat melihat Desember menjadi Natal, akhir Maret atau awal April adalah bulan-bulan untuk Paskah. Mei bagi orang Katolik Roma ini adalah bulannya Maria. Makna pagannya itu sudah dikosongkan. Kenapa? Karena alasan praktis dan global. Kalau diganti nama-namanya, itu bisa mengacaukan administrasinya. Dan ini juga bisa menghambat komunikasi global dan juga mengisolasi gereja. Jadi inilah perspektif teologi Alkitab seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Berhala itu nggak ada artinya. Yang artinya, nama dewa tidak punya kuasa rohani. Jadi biarlah Janus Januari tetap, Mars Maret tetap. Karena Kolose 2 ayat 15 menulis, Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Dengan demikian, nama bulan tidak berarti mengikat iman. Dan ini juga terjadi pada kalender Ibrani, ada Tisri, ada Nisan, ada Kislev, ada Tamus. Ini adalah nama-nama Babilonia yang kemudian diserap dalam kalendernya orang Yahudi. Jadi ketika gereja memakai nama bulan-bulan Romawi itu karena warisan sejarah, stabilitas administrasi, prinsip inkulturasi, dan makna rohaninya, kita adalah orang-orang ditebus, maka nama-nama pagan tadi sudah kosong. Tidak ada nilai pagannya yang tersisa. Itulah bagi iman Kristen yang menguduskan waktu, bukan nama bulan, melainkan kehadiran Kristus di dalam sejarah gereja bahkan sampai hari ini. Jadi, kenapa kok Natalnya Ortodoks itu 7 Januari? Karena mereka menggunakan sistem kalender Julian yang ada perbedaan sekitar 13 hari, tapi sebenarnya sama-sama 25 Desember. Tapi orang Ortodoks sendiri yang menarik, dalam semua administrasi mereka, bahkan juga ID card mereka, akte kelahiran mereka, surat kawin mereka, surat nikah mereka menggunakan sistem kalender Gregorian untuk apa? Untuk ketertiban administrasi. Coba kalau mereka pakai kalender sendiri, bisa kacau janjian kita semua kan?
Nah, itulah sebabnya semua negara-negara di dunia ini, meskipun mereka bukan Kristen, mereka bahkan ada yang ateis, mereka tetap menggunakan kalender dalam satuan yang sama demi keselarasan. Orang bisa membenci kekristenan, tapi mereka nggak berani mengubah kalendernya. Kenapa? Karena nanti itu berhubungan dengan rekening mereka di bank, administrasi kehidupan mereka. Repot nanti kalau diganti dengan kalendernya sendiri-sendiri. Maka harus ada sistem yang menyamakan secara global, yaitu kalender gereja. Kemudian ada polemik. Ini yang pernah ditanyakan. Ada yang bertanya ke saya. Ada satu pernyataan dari salah satu bapak gereja, yaitu Clement dari Alexandria, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 bulan Pasion. Dan ini ditulis dalam buku sejarah The Stromata tahun 185 Masehi. Dan Anda harus tahu bahwa saat itu bukan seperti hari ini sudah global. Ada satu tempat yang masih menggunakan kalender Romulus. Kalender Romulus itu cuma punya 10 bulan. Dan juga ada sebagian jajahan orang Romawi itu yang sudah menggunakan kalender Julian yang sudah ada tambahan 2 bulan. Maka perbedaan dari tulisannya Clement dari Alexandria yang dia menyebut Yesus Kristus lahir tanggal 25 bulan Pasion, itu sebenarnya dia merujuk sama. Yang dimaksud adalah tanggal 25 Kislev dalam kalender Yahudi yang kalau dikonversikan dalam kalender Romawi Julian yaitu 25 Desember. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kok Clement kok menyebutkan kalender yang berbeda, yang bahkan lebih awal daripada Desember, sekitar pada bulan November atau Oktober. Yesus Kristus kalau disebut dalam Passion di sini, bulan Passion ini, itu adalah konversi Clement yang saat itu menggunakan kalender Romulus yang cuman berisi 10 bulan. Itu saja ya. Ini untuk menjawab dari sebagian kita yang kapan itu tanya mengenai ini. Tapi yang pasti, dokumen gerejawi Apostolorum Didaskalia tahun 189 Masehi betul-betul menuliskan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 bulan 9 kalender Yahudi. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Bambang Nursena. Beliau menerjemahkan dari Koptik Apostolorum Didaskalia dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani. Dan ini juga sama dengan yang ditulis oleh gereja Syria, yang ditulis pada tahun 250 Masehi mengenai Apostolorum Didaskalia, bahwa Yesus Kristus lahir the 25th of the ninth month. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, Anda nanti bisa lihat di internet bahwa betul-betul Yesus Kristus lahir 25 bulan Kislev yang kalau dikonversikan dengan tahun Romawi atau kalender Julian yaitu tanggal 25 Desember. Nah, ini yang menarik. Betul-betul kalender gereja itu memberikan dampak kepada dunia. Gereja selalu memperingati Yesus Kristus yang bangkit dari kematian terjadi pada hari Minggu. Sehingga setiap minggu menjadi misa khusus, ibadah raya. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Orang Kristen itu bisa beribadah pada hari apa saja. Mulai dari Senin sampai Sabtu hari Sabat. Hari Sabat pun orang Kristen juga bisa beribadah pada hari Sabat. Tetapi ada yang khusus di antara orang Kristen, bahkan sampai hari ini. Khusus untuk minggu namanya ibadah raya. Kenapa kok disebut sebagai ibadah raya? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, maka pada setiap hari Minggu orang Kristen pergi ke gereja, itu adalah hari peringatan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dan inilah kalender gereja yang menjadi kalender internasional, kalender Masehi, Anno Domini, bahkan hari Minggu menjadi
liburan rutin mingguan yang nanti ada tambahannya yaitu hari Sabtu. Dan hari Minggu yang disebut oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 10, Kuriake Hemera, hari Tuhanku, seperti kita menyebut hari Minggu Domingo, harinya Tuhan. Dan demikianlah, Minggu memang harinya Tuhan, hari Tuhan kita bangkit. Itulah sebabnya kita orang-orang Kristen beribadah raya pada hari Minggu. Dan hari Minggu ini kata lainnya adalah Yom Echad. Dari kata Echad muncul kata Ahad. Jadi hari Ahad, hari Minggu sama saja. Yom Rishon sebagai Kuriake Hemera. Karena Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Jadi inilah apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, memandang Kuriake Hemera sebagai pertemuan bagi tiap jemaat, dan itu kemudian dibakukan oleh tradisi-tradisi gereja setelahnya. Bagaimana Sabtu itu kemudian menjadi hari Minggu setiap pekan juga ya. Jadi kita bisa berlibur Sabtu dan Minggu. Itu karena ada satu organisasi internasional yaitu International Organization of Standardization, yaitu ISO. Ini menetapkan Sabtu juga sebagai hari libur. Kenapa kok menetapkan Sabtu juga sebagai hari libur? Ini tidak dalam maksud libur secara religius, tapi sebagai akhir pekan global sejak abad ke-19 atau abad ke-20 sebagai hari libur kerja. Jadi ISO ini tidak menciptakan Sabtu dan Minggu sebagai hari religius, tetapi hari libur kerja. Dan itu kebetulan menjadi sama bagi kita semua, Sabtu Minggu libur. Dan Anda lihat, kalender gereja sangat mempengaruhi dunia manapun. Kita bisa berbeda agama, kita bahkan di antara kita ada yang ateis, tetapi tanggal lahir di KTP menggunakan kalender Gregorian, kalender dari Katolik Roma, kalendernya saudara tua kita. Jadi kesimpulannya, penutupnya, kita sampai pada satu kesimpulan besar bahwa kelahiran Kristus bukan hanya peristiwa iman, tapi juga peristiwa sejarah yang mengubah arah waktu. Kelahiran Yesus Kristus telah menjadi poros waktu bagi seluruh peradaban manusia. Peristiwa itu menandai awal dari sistem penanggalan yang kini kita kenal sebagai tahun Masehi atau Anno Domini, tahunnya Tuhan kita. Sangat romantis kan? Tahunnya apa sih? Tahunnya Tuhanku. Cantik sekali. Menariknya, kalender yang aslinya dari gereja ini kemudian bisa diterima secara lintas iman, lintas budaya, digunakan oleh hampir semua negara dari berbagai agama oleh mereka yang tidak mengimani Kristus sekalipun. Jadi sistem ini tidak hanya diadopsi oleh gereja, tapi seluruh dunia, bangsa manapun. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lainnya berpusat pada kalender yang sama, yaitu kalender Gregorian yang berasal dari gereja. Dengan demikian, tahun Masehi bukan sekedar sistem penanggalan, tetapi jejak pengaruh Kristus atas sejarah manusia yang menjadi kesaksian universal. Di mana setiap detik, setiap tanggal, dan setiap catatan kehidupan kita berjalan mengikuti ritme waktu yang lahir bermula dari palungan di Bethlehem. Saya akan kembalikan kepada Bro Hans. Silakan untuk memandu tanya jawab atau sharing thought. Silakan. Baik, Hans. terima kasih Ibu Rita. Ini topik yang sangat lengkap dan sangat komprehensif sekali ya Bu ya. Hanya tertulis di